Ini ada New York teman-teman, kemudian ada Paris, kemudian di Indonesia ada kota Yogyakarta, ada Semarang, ada Bandung, dan juga tentunya ada kota-kota lain di seluruh Indonesia teman-teman. Tarian pisang, semuanya pisang aja, sehingga kalau orang mikir Davao, pisang. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang city branding. City branding adalah pemerakan kota teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, marilah kita simak dulu sedikit cuplikan, yaitu pidato Bapak Presiden Joko Widodo berkaitan dengan city branding teman-teman. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Maksimalkan potensi daerah yang ada, buat master plan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan. Jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip. Ada Beriman, ada Berhiber, ada apa lagi? Berseri, ada apa lagi? Ber semuanya. Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang. Kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak? Tapi konsisten. Kalau sudah kota pisang, berarti nanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu. Kemudian menyiapkan industri untuk pasca panen pisang, siapkan di kota itu. Sehingga brand kota itu akan kelihatan. Coba kita lihat di Davao, Filipina, itu kota pisang. Di semua tempat adanya hanya pisang. Industrinya pisang. Tarian pisang. Semuanya pisang aja. Sehingga kalau orang mikir Davao, pisang. Oke teman-teman, kita lihat kota-kota yang ada di dunia dan juga yang ada di Indonesia teman-teman. Ini ada New York teman-teman, kemudian ada Paris, kemudian di Indonesia ada kota Yogyakarta, ada Semarang, ada Bandung, dan juga tentunya ada kota-kota lain di seluruh Indonesia teman-teman. Nah, apa yang ada di benak teman-teman berkaitan dengan kota-kota tersebut? Nah, ini ada kaitannya dengan city branding teman-teman, atau pemerakan kota, atau citra kota teman-teman. Nah, berbagai hal yang bisa kita branding itu tentunya tidak hanya produk ataupun perusahaan ataupun personal, kota juga bisa di branding teman-teman. Dan inilah yang diamanatkan dalam sebuah pidato Bapak Presiden, bahwa branding kota ini harus memiliki perhatian khusus bagi para kepala daerah tentunya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya city branding itu? Kita bisa lihat teman-teman. Yang pertama, itu merupakan identitas kota. Kemudian city branding juga bermanfaat untuk meningkatkan bidang pariwisata dan juga tentunya bisa meningkatkan bidang perekonomian teman-teman. Kemudian juga bisa menciptakan reputasi dan juga persepsi yang baik bagi kota tersebut. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya ciri-ciri city branding yang baik itu? Yang pertama, city branding itu harus mewakili keunggulan kota teman-teman. Kemudian city branding juga harus sesuai dengan realitas
kota. Ini wajib teman-teman, karena jika tidak sesuai ini justru akan menurunkan reputasi dari kota tersebut. Kemudian selanjutnya, city branding yang baik itu manakala bisa menciptakan image yang baik terhadap kota tersebut, dan juga bisa menarik minat orang untuk datang ke kota tersebut. Nah itu teman-teman, city branding yang baik seperti itu. Nah coba kita lihat contoh-contoh city branding. Nah ini teman-teman bisa menilai sendiri sejauh mana memiliki branding yang baik di benak teman-teman semuanya. Nah ini ada Solo teman-teman. Solo memiliki tagline Spirit of Java. Kemudian ini ada Banyuwangi. Banyuwangi itu tagline-nya adalah Majestic Banyuwangi. Nah, ini maksudnya adalah keagungan Banyuwangi. Karena di situ ada tarian tradisional yang dianggap bisa menarik para wisatawan. Kemudian di Pekalongan, World City of Batik teman-teman. Jelas kita tahu, nempel di dalam benak kita bahwa Pekalongan itu kota batik. Kemudian ada juga Sumenep teman-teman. Sumenep itu the soul of Madura. Jadi ini memang yang dijual adalah Maduranya. Jadi orang jika tahu Madura ya dia akan tertarik untuk datang ke Sumenep. Artinya ini adalah jiwanya Madura teman-teman. Kemudian di kota Semarang. Kota Semarang itu memiliki tagline Simpul Ekonomi Jawa. Nah jadi harapannya adalah yuk rame-rame datang ke Semarang untuk berbelanja, karena di Semarang itu segalanya ada teman-teman. Nah kemudian ini teman-teman, Temanggung tempat tinggal saya itu bersenyum teman-teman, bersih, sehat, nyaman untuk masyarakat. Nah ini yang disentil oleh Bapak Jokowi. Kalau buat city branding itu, tagline itu buat ya jangan yang jadul gitu. Jadi bersenyum itu memang masih tagline jadul teman-teman. Walaupun kota Temanggung itu adalah kota tembakau, tulisannya ada di alun-alun, tapi bersenyum ini juga masih terpampang begitu besar di alun-alun. Nah hubungannya apa bersenyum dengan kota tembakau? Nah ini sama sekali secara ekonomi menurut pendapat saya ya kurang begitu relevan begitu teman-teman. Padahal Temanggung itu juga memiliki komoditas yang cukup besar produksinya, yaitu kopi. Dan kopi dari Temanggung juga tidak kalah menarik, tidak kalah hebat dengan kopi-kopi yang ada di kota-kota di kota lain di Indonesia teman-teman. Ini satu kritik buat kota saya sendiri. Semoga kepala daerah tentunya menjadi pionir untuk bagaimana memperjelas tagline dari city branding sebuah kota teman-teman. Nah itu teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat, dan tentunya ke depan sambil santai kita bahas satu persatu untuk city branding kota-kota yang ada di Indonesia. Kita bahas secara detail. Nah ini untuk kita bahan diskusi, silahkan tulis di kolom komentar kalau memang ada yang perlu disampaikan. Dan tentunya city branding ini harapannya adalah bagi kita orang-orang yang memiliki jiwa dagang, orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha, ini akan seirama dengan city branding di kota masing-masing. Karena city branding itu tidak akan banyak manfaatnya manakala tidak bisa mengangkat potensi yang ada di daerah tersebut atau kota tersebut. Nah kita sebagai personal yang ada di kota tersebut tentunya menjadi sebuah potensi besar bagi daerah jika ini dipikirkan untuk bisa berjalan seirama untuk memajukan kota tersebut teman-teman.
Tentunya ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa bagi kota tersebut dan juga bagi masyarakat yang ada di kota tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.